qibala wajhihi idza shalla. Yaitu jika kalian sholat jangan meludah ke depan. Karena apa? Ketika orang sholat Allah itu ada di depannya. Oh bagaimana? Jangan ditakwil ini, jangan ditakwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Karena apa teman-teman? Seberikan pendidikan akidahnya yang bisa kita pelajari. Jadi gak perlu merendahkan orang karena belum bisa berbahasa Arab. Karena saya juga thalabul ilm, saya juga belajar. Dan selama nyawa saya masih ada, saya akan belajar sampai saya mahir bahasa Arab. Begitu. Karena apa? Hanya sekedar bahasa. Siapapun bisa belajar. Langsung saja ke video dulu. Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Di sana, di atas teman-teman. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau Ditunjuk, boleh ditunjuk Allah. ditunjuk dia di atas. Di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Kipas. Jadi kalau kita nunjuk Allah di atas, artinya Allah itu sama dengan kipas. Karena kipas ada yang digantung teman-teman. Jadi Allah digantung begitu. Sudah menyamakan. Perhatikan baik-baik. Sebelum Al-Ustadz Abdul Somad ini menolak keterangan Aina Allah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Buddha, Fisama, Fisama, di atas langit. Karena apa? Kata Kiai Maimun Zubair, arasnya Allah itu adalah langit ke-9. Setelah langit ke-7 ada langit ke-8, yang dimana langit ke-8 itu adalah lautan. Dan di langit ke-9 adalah arasnya Allah. Dan di atas aras itu adalah Allah. Fisama, di langit, jelas di atas, menunjuk ke atas. Dan ketika pada zaman sekarang ini mulai berkembang ilmu filsafat, yang dimana Aristoteles mengembangkan pemikiran filsafat lalu diadopsi oleh banyak orang muslim, sehingga ilmu filsafat itu digunakan untuk menerjemahkan akidah. Ketika menggunakan filsafat ini teman-teman adalah menggunakan kekuatan pikiran untuk menyelidiki sesuatu. Dan kekuatan pikiran ini digunakan oleh orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad untuk menyelidiki kekuasaan Allah. Allah berada di atas langit, dan langit itu dimaksud adalah aras, Allah di atas aras. Manusia menunjuk ke atas langit, ke atas. Ketika manusia menunjuk ke atas, seolah-olah Allah itu mirip dengan kipas angin. Akalnya yang kecil itu ya, akalnya yang kecil dibanding dengan dunia ini, alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah SWT. Akal manusia ini yang kecil sekali, berusaha untuk memikirkan kebesaran Allah. Apakah iya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebegitu luar biasanya, sebegitu? Sebenarnya itu pembahasan masih basi dan itu aja teman-teman ya. Gini loh, bahas tentang Allah ini semuanya meraba-raba, baik dari Wahabi, Syiah atau Ahlussunnah wal Jamaah, dan semuanya berdasarkan Al-Quran ya. Al-Qurannya betul 100%, kemutlakan itu Al-Quran. Tapi hakikatnya nanti, hakikat maknanya apa benar seperti itu ataukah benar-benar penakwilan, semuanya hanya Allah yang tahu ya. Yang pasti jika kalian merasa paling benar itu kesalahan fatal ya. Ya betul Bos. Paling tidak Bang Heri ini kan terlalu memaksa bahwasanya Allah itu di atas aras lah ini, Ya, Bang. Memaksa semua kelompok harus Allah itu di atas aras lah. bertempat sesuai dengan kaidah Ibn Taimiyah, bertempat dan julus. Ini saja lah ya. Oke. Pertama kami tanggapi tadi Hari Pras katanya manusia yang mentakwil-takwil ayat itu menggunakan kekuatan pikiran. Oke. Istilah kekuatan pikiran itu hanya untuk di magician aja Hari Pras ya, bukan di dunia syariat. Kalau magician itu pakai kekuatan pikiran ya. Kekuatan pikiran, kemampuan pikiran ya pakai, tapi kalau kekuatan ya tidak lah ya. Oke. Sini kami tidak akan panjang lebar teman-teman ya. Karena sebenarnya pembahasannya itu saja. Di sini kita hanya ingin mengulang lagi bahwasanya apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad atau Ustadz yang lain pasti akan dibantah oleh Hari Pras dengan keyakinannya yang 100% merasa paling benar. Simpel saja sebenarnya. Kalau mereka Wahabi ini melarang mentakwil ayat-ayat mengenai sifat-sifat Allah yang menjelaskan tentang Allah, kan mereka melarang takwil. Kita sepakati saja mereka itu ya. Sepakati tidak mentakwil. Kita pakai rumus mereka ya. Kalau mereka tidak kebingungan teman-teman, kita akan kupas seperti apa
kebingungan mereka itu jika kita tampilkan ayat-ayat sebagai berikut tanpa mentakwil isinya ya. Kita tampilkan ayat-ayatnya. Ayat yang pertama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagus ya? Atau amintum man fis sama'i. Yang pertama di atas arsy. Katanya gitu mereka kan ya. Yang kedua di langit. Ini sudah berbeda ini antara arsy dan langit. Ya, sudah berbeda. Jika Anda tidak mentakwil bagaimana maknanya itu? Pertama Allah di arsy, yang kedua di langit. Kemudian ada juga ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat dengan hamba. Ya, enggak, jangan ditakwil, sekali-kali jangan ditakwil ya. Kami menampilkan ayat ini, Allah dekat dengan manusia. Berarti bagaimana kalau dia ditakwil? Terus ya. Kemudian ayat lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Jangan ditakwil lagi ini sifat-sifat Allah ini, bos ya. Jangan ditakwil. Lalu ada di mana Allah? Kan begitu. Kemudian selanjutnya ada hadis setiap sepertiga malam Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Turun ke langit. Ini ada di mana Allah? Kan begitu ya. Oke, turun di langit. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan bahwasanya idza kana ahadukum yusalli fala yabsuku qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Yaitu jika kalian sholat jangan meludah ke depan. Karena apa? Ketika orang sholat Allah itu ada di depannya. Oh bagaimana? Jangan ditakwil ini, jangan ditakwil. Pokoknya semua hal tentang Allah, sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan Allah tidak ditakwil, dilarang kan Wahabi ya. Nah, kemudian wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Kami menjadikan Baitullah. Ini kalimat Baitullah, Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Jangan ditakwil lagi. Rumah Allah. Enggak usah ditakwil. Ya. Kemudian ada ayat lagi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah itu ada bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan ditakwil. Ayat-ayat ini semuanya mengindikasikan tentang di mana Allah itu. Ya bos ya. Seperti itu. Akhirnya Dan jangan ditakwil. Pasti kalian juga akan mengatakan Allah di mana-mana nih. Lah. Di mana? Iya, dipertegas lagi dengan ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luas kursi Allah ini antara langit dan bumi. Nah, berarti kan ya di bumi ini sampai ke langit sana. Luas kursinya Allah itu. Jangan ditakwil. Begitu. Ini sudah bertentangan ini. Mulai pertama Allah di arsy. Tidak ditakwil. Kemudian di Allah di langit. Tidak ditakwil. Allah turun ke langit dunia. Tidak ditakwil. Kemudian luas kursinya Allah antara bumi dan langit. Tidak usah ditakwil. Allah dimanapun, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, jangan ditakwil. Baitullah, rumah Allah itu di Mekah, jangan ditakwil. Ya. Kemudian jangan meludah di depan ketika sholat, karena Allah ada di depan kalian. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi, jangan ditakwil juga. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Jangan ditakwil semuanya. Maka siapa yang bingung di sini jika tidak ditakwil? Ayat-ayat itu semua menjelaskan tentang posisi Allah. Bos ya, harus tafwid kalian kan? Harus tafwid, menyerahkan makna lafaz itu kepada Allah semata dan sesuai dengan tekstualnya saja. Tidak boleh mentakwil. Jika ditakwil, nah ini menggunakan akal ini. Filsafat nanti. Nah, kan begitu. Tadi sudah kan? Ngomong filsafat. Makanya ini tidak boleh takwil. Jadi kami ingin tahu jawabannya Wahabi ini. Ya.
Allah di mana tuh? Kami balik, Allah di mana? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Iya, kami balikkan pada Anda dengan memakai ayat-ayat yang kami sampaikan, Allah di mana? Tanpa mentakwil. Kalian harus konsisten, jangan mentakwil-takwil. Kalau Nggak usah pakai filsafat ya, Bos. nggak usah pakai filsafat, Nggak usah pakai logika. nggak usah pakai logika, cukup dengan tekstual ayat itu, maknanya seperti itu, bos ya. Artikan, lalu di mana ini yang pasnya Allah? Nah, kalau kami ya jelas tidak bertempat, ngapain bingung kita? Iya, Makanya ini Allah tidak bertempat berdasarkan ayat-ayat yang itu, berdasarkan ayat-ayat yang telah kami paparkan, Allah tidak bertempat memang, kan begitu bos ya. Itu pertanyaan dari kami. Kami kembalikan pertanyaannya kepada Anda. Kami kembalikan rumusnya kepada Anda. Kami kembalikan ayat-ayatnya kepada Anda. Silahkan dijawab dengan cerdas, bijak, dan sesuai tekstual ayat. Oke bos, itu saja sudah cukup kayaknya bos ya. Sudah, biar mereka itu berpikir. Jadi berpikir gitu teman-teman ya. Ya, seperti itu ya. Monggo bisa dikomentari dengan bijak. Kita kembalikan kepada kelompok sebelah yang mengaku bahwasanya mengikut para ulama salafus sholihin. Monggo bisa dikomentari di kolom komentar. Itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.